Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di kajian Ruang Dialogika membahas teks NDP bab 2 dasar-dasar kemanusiaan, yang dimana kita masih membahas paragraf kelima dan sekarang ini masuk ke kalimat kedua ya Bang. Ya. Jadi kalimat kedua di sini berbunyi, manusia yang hidup berarti dan berharga ialah dia yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dalam kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan ke arah kemajuan baik yang mengenai alam maupun masyarakat, yaitu hidup berjuang dalam arti yang seluas-luasnya. Capek ya bacanya? Capek Bang? Capek ya? Panjang. Iya. Ini satu kalimat ada 4 baris ya di halaman saya ya, laptop itu. Oke, sekarang kita pretelin. Manusia yang hidup berarti dan berharga. Ini sebenarnya mengulang kalimat sebelumnya ya. Tadi ya. Manusia yang hidup berarti dan berharga kita udah jelaskan tadi. Yang berarti itu artinya punya makna, punya tujuan, dan semakin berarti kalau tujuannya makin universal, makin spiritual, makin abstrak. Makin abstrak maka tujuannya juga hidupnya juga makin penuh berarti gitu loh. Ya kan? Makin pendek tujuannya, makin material tujuannya, maka kemungkinan besar hidupnya mungkin merasa berarti untuk beberapa saat, tapi belum tentu berarti selamanya. Ya karena muter-muter di situ doang kali ya Bang? Karena nggak ada puasnya. Ya nggak? Lo pengen lo merasa hidup lo sebagai mahasiswa terkini harus punya gadget dengan pixel kamera sekian. Gadget terbaru lah. Gadget terbaru, ya nggak? Setelah punya muncul tahun depan lagi, keluar lagi, gitu ya kan? Bahkan lo menjadi sakit hati karena tahun depan yang keluar lagi lebih murah pakai promo diskon, nah gitu loh. Bisa COD lagi. Itu nggak beli tahun ini juga ya. Gitu. Jadi artinya selalu ketika ukuran lo material akan selalu ada kekecewaan, ya nggak? Karena dia akan dikalahkan oleh materi yang lain, oke ya. Hidup yang berarti dan berharga ya. Berharga tadi udah jelas ya, berharga artinya punya ya, berharga kualitasnya. Kualitas. Dia yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Nah, kebahagiaan tuh apa? Kebahagiaan tuh tujuan tertinggi manusia. Ya, jadi tujuan kita ini hidup tuh satu, cuma agar bahagia. Gitu loh. Bahagia tuh artinya lebih terpenuhinya dimensi spiritual kita. Bukan material, bukan material. Bukan yang ada di luar, tapi yang di dalam ya Bang? Bukan material. Banyak artis yang cantik, seksi, ya kan? Tapi hidupnya nggak bahagia. Kenapa? Karena dia hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Gitu. Bukan untuk diri sendiri. Iya. Gitu ya Bang? Di saat yang sama ada orang yang biasa, ya nggak? Tapi bisa jadi paling banyak ketawa. Kita lihat rumah sakit jiwa, gitu. Ya kan bisa jadi udah stres duluan. Loh kenapa stresnya? Ya karena nggak bisa dapat artis yang nggak bahagia tadi, gitu loh. Ya kan? Mungkin juga artis yang nggak bahagia karena apa? Penggemarnya ya stres ini. Jadi maksud saya adalah makin pendek, makin konkret, makin material, maka nafsu manusia makin kuat. Tapi untuk sesuatu yang terbatas ya. Jadi kebahagiaannya juga tidak terbatas. Nah, sedangkan kebahagiaan yang kita maksud itu adalah pemenuhan spiritualitas, pemenuhan hati jiwa kita oleh sesuatu yang lain, sehingga kita bisa bilang kebahagiaan itu tujuan tertinggi manusia. Lo mau beragama, mau apapun segalanya, ya enggak? Anda mau melakukan aktivitas apa, tujuannya satu, bahagia. Gitu. Nah, tapi kalau dalam beberapa kajian ya, narasi dari filosof itu, untuk dapat bahagia itu ternyata mudah. Cuma 2. Apa tuh? Berbuat baik sama hati yang lapang. Udah, selesai. Ada yang bilang bersyukur juga Bang. Iya, hati yang lapang artinya apa? Bersyukur. Ya enggak, kelapangan hati. Jadi lapangan hati artinya nggak punya beban. Ya nggak punya beban, nggak punya gengsi, nggak punya target, nggak apa-apa, lapang aja, nah gitu, enak, gitu loh. Easy going aja lah easy ya. going. Tapi ada lagi dalam kacamata orang yang wirausaha,
Ya kan? Saya baca di buku Taipan. Buku Taipan tuh itu semacam kayak semi autobiografi ya dari pengusaha-pengusaha sukses konglomerat di Indonesia. Dia bilang gini, bahagia itu cuma 3. Makan enak, keluar enak, tidur enak. Udah bahagia. Lo mau dimanapun, ya nggak? Lo bisa makan enak, ya kan? Nggak keselak, nggak apa, ya kan? Betul-betul yang lo makan tuh sangat ini gurih lemah gitu. Keluarnya enak, ya kan? Nggak keras. Nggak keras. Tidak terlalu cepat, ya kan? Tidak keras, juga tidak cair, tepat pada waktunya, enak di suasana yang enak, nggak perlu pakai alat bantu segala macam, dan terus lo tidur enak. Lo mau tidur dimanapun, lo nggak harus direkayasa, harus pakai spring bed model ini itu segala macam, harus suasana kamar kayak apa. Udah, ketika lo tidur enak selesai itu semua. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Itulah hidup yang sebenar-benarnya. Ini menurut kacamata soal wirausaha ya. Cuma kalau menurut Gofar Hilman nih Bang, ada lagi nih Bang. Dia bilang hidup bahagia itu ketika kita nggak ngerasain tanggal tua Bang. Nah, ya. Jadi dia artinya apa? Ketika tanggal itu makin sudah naik ke puluhan, ya enggak? Dia harus udah kepala 2 lah ya. Ya, udah kepala 2. Dia harus bikin sensasi. Sensasi yang lain sehingga dia melupakan itu. Tapi kan manipulasi. Bukan karena kesadaran. Dia mengingkari, menghindari. Ya kan? Dan itu ketika mengingkari masalah, bukan menghadapi, apalagi menikmati masalah itu, ya kan, sebagai bagian dari proses, maka yang kita alami adalah kesesakan. Ya enggak? Jadi meskipun mungkin kesannya bercanda, tanggal tua, tanggal muda itu sebetulnya adalah semacam hambatan hati ya. Waduh, berarti gue harus hidup nih gitu. Di luar itu, waduh, stres gitu. Dan tuh banyak sekali orang yang sudah memutuskan hidupnya sebelum masalah tuh muncul. Masalah belum muncul, baru sebentar lagi ada pandemi. Kemungkinan akan ada PHK sekian. Kemungkinannya, dia udah ngeliatin statistik, udah ngeliatin prediksi, ya enggak? Dia sudah ngeliatin TV dengan segala macam horornya. Udah pusing dulu. Udah pusing, dia udah mati. Padahal masalahnya belum selesai, padahal masalahnya belum datang. Dia udah stres, mati. Dan tuh banyak kasus misalnya dia ada beberapa kisah, ada orang yang mati. Jadi ada satu penelitian. Ada orang dimasukkan diceritakan bahwa dia dikurung di pendingin. Dia dikondisikan disekap di ruangan pendingin dengan minus sekian derajat, ya kan? Dan dia panik, nggak punya jalan keluar, dia meratap, ya nggak? Ya kan? Setelah itu dia mati kedinginan. Tahu nggak faktanya? Itu cuma permainan saja. Padahal sebetulnya itu ruangannya itu nggak dingin. Ruangan itu cuma dikondisikan seolah-olah tuh terus ada tulisan minus misalnya 10 atau 20 derajat Celcius, terus ada suasana bekas-bekas es segala macam. Gitu. Jadi yang bikin dia mati bukan karena fakta materialnya, tapi pikirannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah punya pikiran buruk, prasangka, orang lain, stres, curiga, lo nggak akan jadi orang yang hidup dengan lapang gitu. Karena itu saya kutip tuh saya ngambil dari buku Tafsir Kebahagiaan ya, tulisan Jalaluddin Rahmat. Dia bilang ada 6 cara bahagia ya. Saya ringkaskan dengan cara saya, yang pasti adalah bersyukur. Yang tadi kata filosof tadi lapang, ya enggak? Bersyukur. Kalau udah bersyukur, lo ya sudah bersyukur gimana ya? Dalam keadaan apapun ya pasti ya udah nggak ada beban gitu. Iya kan? Jadi bukan masalah nominal, lo dapat digaji berapa, lo dapat tadi apa. Nah, rasa bersyukur, oke. Nah, terus yang kedua, ketika lo dapat masalah, lo yakin bahwa masalah ini akan selesai. Ya kan, setiap ada kesalahan, setiap ada di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Nah, itu yang kita punya keyakinan itu. Oke. Nah, terus yang ketiganya, jadi pokoknya segala sesuatu pasti ada akhirnya. Nah, gitu.
Nah, Ada yang ketiga jalannya lah. ada jalannya. Nah, yang ketiga kita maafin orang. Nah, maafin orang membuat kita tidak pendendam, gitu loh, ya kan? Nah, terus yang keempatnya karena tidak menendam maka kita nggak punya prasangka, nggak punya tidak julid, nah, nggak buruk sangka, nah, gitu. Terus juga akhirnya karena nggak buruk sangka pasti nggak emosian, ya sudah. Nah, terus kita menikmati hidup dengan merasa cukup, nikmati apa yang kita dapat dan kita tidak bersedih karena kita tidak memilikinya. Gitu, gitu aja. Oke, wah ini satu kalimat tapi panjang banget ini Bang Ya. pembahasannya. Ya, jadi begitu teman-teman, inti singkat nih yang kita dapat hari ini, kalau pengen bahagia itu yang paling pertama adalah bersyukur gitu. Karena dengan bersyukur dalam keadaan apapun kita ya insya Allah gitu, nggak ada tekanan ya Bang. Karena yang bikin kita pusing, yang bikin kita mikirin ini itu sendiri adalah ya pikiran kita sendiri gitu. Padahal keadaan itu ya mungkin bisa aja terselesaikan dengan cara mudah ya kan, tetapi karena mungkin pikiran kita yang terlalu membebankan diri kita dan kita tidak bersyukur ya akhirnya itu tadi kata Bang Angin Dito ya kita udah mati sesungguhnya ya. Iya. Gitu. Oke. Jadi bahagia itu pilihan. Bahagia itu pilihan ya Bang. Oke. Jadi sekian teman-teman untuk bukan sesi ya, ini mungkin part kali ini. Mungkin selanjutnya nanti akan kita lanjutkan lagi. Setelah ini tetap di Ruang Dialogika. Jangan lupa ikutin terus kita. Terima kasih sebelumnya.